Juventus berniat pulangkan Emil Audero. Media Vietnam heboh timnas Indonesia kedatangan 4 pemain naturalisasi baru. Permintaan maaf oknum supporter Garuda. Dean James nobar Piala Dunia 2026 bersama supporter Curaçao. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Permintaan maaf oknum supporter Garuda. Menjaga nama baik sepak bola nasional bukan cuma tugas pemain di lapangan, tapi juga tanggung jawab kita yang berada di tribun penonton. Ketegasan PSSI bersama aparat keamanan dalam mengusut tuntas tindakan indisipliner di stadion akhirnya membuahkan hasil instan. Di mana oknum supporter yang sempat berulah di Gelora Bung Karno kini resmi menyampaikan penyesalan mendalamnya. Seperti yang kita tahu, insiden ini bermula setelah timnas Indonesia sukses membungkam Mozambik dengan skor 1-0 pada laga FIFA Matchday di SUGBK. Saat para penggawa Garuda tengah berkeliling menyapa penonton, seorang oknum bernama Ihsanuddin kedapatan memanggil Beckham Putra sambil mengacungkan jari tengah ke arah pemain berusia 24 tahun tersebut. Aksi provokasi itu sempat memicu adu argumen sebelum akhirnya tensi tinggi berhasil diredam berkat ketenangan bek timnas Kevin Dix yang turun tangan menenangkan situasi. Setelah videonya viral dan identitasnya terlacak, Ihsanuddin akhirnya merilis video klarifikasi terbuka. Ia mengakui bahwa sikap serta kata-katanya tidak mencerminkan kebaikan sama sekali dan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dari lubuk hatinya kepada Beckham, seluruh penggawa Garuda, serta masyarakat Indonesia. Oknum tersebut menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan berharap masalah ini segera selesai agar ia bisa kembali beraktivitas dengan normal. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran berharga bagi kita semua, karena mendukung tim kebanggaan dengan totalitas itu wajib, tapi menjaga etika dan rasa hormat di atas tribun jelas jauh lebih utama. Dean James nobar Piala Dunia 2026 bersama supporter Curaçao. Piala Dunia 2026 selalu punya cerita menarik di luar lapangan, termasuk dari penggawa Garuda. Di sela libur kompetisi, bek timnas Indonesia Dean James kedapatan ikut nobar bareng supporter Curaçao untuk mendukung debut bersejarah mereka di turnamen akbar ini. Seperti yang diketahui, Piala Dunia 2026 masih berlangsung meriah dengan berbagai cerita menarik dari negara-negara peserta. Di tengah euforia turnamen terbesar sepak bola dunia itu, sebuah momen sederhana yang melibatkan pemain timnas Indonesia, Dean James, turut mencuri perhatian publik. Lewat unggahan media sosial, Dean James terlihat santai memberikan dukungan dari jauh untuk Curaçao, negara yang secara latar belakang memang dekat dengannya. Melihat negara sekecil Curaçao bisa nembus putaran final, ini jelas jadi tamparan sekaligus motivasi buat sepak bola kita yang emang masih jadi penonton di luar lapangan. Dean James seolah berada di dua dunia. Jadi penikmat pesta global sekaligus memikul mandat untuk membawa Indonesia menyusul ke sana. Untungnya, progres menjanjikan skuad Garuda beberapa tahun terakhir membuat mimpi itu terasa makin masuk akal, bukan cuma khayalan di siang bolong. Kini, menarik menanti bagaimana Dean James menularkan atmosfer mental juara itu ke skuad Garuda. Semoga saja obor semangat dari acara nobar kemarin bisa menular ke lapangan agar suatu saat nanti kita nggak cuma sibuk nonton negara lain cetak sejarah, tapi ikutan main di dalamnya. Media Vietnam heboh timnas Indonesia kedatangan 4 pemain naturalisasi baru. Peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara tampaknya kembali berguncang hebat akibat agresivitas federasi kita dalam memperkuat kedalaman materi pemain. Menatap bergulirnya kalender kompetisi regional mendatang, dinamika terbaru dari skuad Garuda asuhan John Hartman ini nyatanya langsung memicu reaksi heboh sekaligus cemas dari pihak media olahraga di negara Vietnam. Seperti mana diketahui saat ini, PSSI tengah merampungkan proses naturalisasi 2 talenta muda berdarah Australia-Indonesia, Luke Fikri dan Mitchell Baker, yang telah resmi mengantongi persetujuan dari Komisi 10 DPR RI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata sinergi demi meningkatkan prestasi internasional
sekaligus menambah kedalaman skuad lewat transfer pengetahuan bagi pemain lokal. Fikri sendiri adalah penyerang sayap berumur 20 tahun milik MacArthur FC yang sukses mengemas 5 gol musim ini. Sementara Becker yang berusia 19 tahun tengah bersinar di kompetisi NCAA Amerika Serikat. Tidak berhenti sampai di situ, kejutan berlanjut karena PSSI dikabarkan siap menaturalisasi 2 pemain tambahan dari Jerman dan Belanda. Manuver total 4 amunisi baru inilah yang membuat media Vietnam, Soha, mendadak panik menjelang bentrokan kedua negara di ASEAN Championship 2026. Timnas Indonesia akan memiliki lebih banyak bintang naturalisasi dari Jerman dan Belanda yang menimbulkan kekhawatiran bagi timnas Vietnam. Tulis Soha.vn. Kini, menarik menanti sekencang apalagi media tetangga bakal menggoreng isu ini. Agak kocak saja melihat mereka sudah panik duluan bikin drama, padahal saat kita sudah fokus terbang tinggi ke level dunia, sebelah tampaknya masih sibuk nyari obat pereda cemas biar nggak langsung rontok di fase grup. Juventus berniat pulangkan Emil Audero. Panggung sepak bola Eropa tampaknya tidak pernah kehabisan cerita menarik tentang para penggawa Garuda di luar negeri. Di tengah sorotan tajam bursa transfer kasta tertinggi benua biru, sebuah kabar membanggakan berembus dari ranah Italia, di mana ketangguhan dan reputasi satu nama penjaga gawang kita kembali memicu ketertarikan raksasa Turin Juventus yang dilaporkan berminat memulangkan mantan didikan akademinya tersebut. Seperti mana diketahui, dinamika ini mencuat setelah masa peminjaman Emil Audero bersama Cremonese di musim 2025-2026 resmi berakhir. Sang agen, Manuel Montipo, mengonfirmasi bahwa sang kiper kini berstatus harus kembali ke klub induknya Como 1907. Meski musim lalu berjalan cukup berat lantaran Cremonese gagal bertahan di kasta tertinggi Liga Italia dan terdegradasi, di mana Audero mencatatkan 34 penampilan dengan 50 kebobolan serta 11 kali clean sheet, daya tariknya di mata klub-klub besar Serie A nyatanya tidak meredup. Juventus menjadi salah satu tim yang gencar dikaitkan, meskipun sang agen masih memilih bersikap hati-hati dan enggan membeberkan nama klub secara spesifik demi menghormati jendela transfer yang baru resmi dibuka pada awal Juli mendatang. Manajemen agen menjadwalkan pertemuan mendalam dengan Como untuk membahas langkah strategis selanjutnya, mengingat Audero masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2028 setelah sebelumnya sempat dipinjamkan ke Palermo dan Cremonese. Kini, menarik menanti bagaimana takdir bursa transfer ini bekerja, karena bagi kepar sekelas Audero, panggung sebesar Juventus jelas bukanlah tempat yang asing untuknya kembali pulang.